Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memenangkan Pertandingan Iman. Sadar atau tidak bahwa sejatinya hidup ini suatu pertandingan iman yang harus kita menangkan. Sebab kita punya musuh yang sangat kuat, yang mana kekuatannya jauh melebihi kita, bahkan ia ada jauh sebelum kita ada dan memiliki pengalaman yang banyak dalam menjatuhkan manusia. Siapa dia? Iblis tentunya, saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan demikian, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Iblis dengan kuasa gelapnya yang sangat licik dan segala tipu dayanya selalu mencari orang yang lemah yang bisa ditelannya. Dia tidak kenal lelah dan dia bekerja 24 jam non-stop. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita pasti tidak siap. Ketika serangan yang berupa godaan atau keinginan hawa nafsu menghampiri kita, kita pasti akan jatuh. Dan faktanya, banyak orang percaya yang jatuh. Ada yang karena uang, seks, kedudukan, karir, atau yang lainnya. Oleh karena mengejar hal itu, banyak orang jatuh. Itulah sebabnya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hidup ini sejatinya sebuah pertandingan iman yang harus kita menangkan. Dari pagi sampai kita kembali tidur, sepanjang hidup kita merupakan peperangan. Terkait akan hal itu, firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24-25 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya." Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini merupakan gambaran dari pertandingan iman. Jelas sekali dikatakan dalam gelanggang pertandingan semua turut berlari. Artinya tidak seorang pun di antara kita sebagai orang Kristen yang tidak ikut bertanding. Semua ikut. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi pemenang dan beroleh hadiah? Yang pertama, kita harus berlari begitu rupa, tentu ke arah tujuan. Artinya, dalam hidup ini, kita tidak bisa enak-enak, apalagi berpikir kalau sudah jadi orang Kristen pasti selamat. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus aktif mengarahkan hidup kita kepada kekekalan, kepada sesuatu yang kekal, yang abadi, yaitu langit baru dan bumi baru. Kita tidak boleh hidup ceroboh, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan harus memiliki kontribusi, harus bisa menolong kita untuk kelak diterima di kerajaan surga. Ini penting dan harus menjadi perhatian utama bagi setiap kita.
Yang kedua, dikatakan supaya kita menguasai diri dalam segala hal, baik itu yang menyangkut perasaan, pikiran, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan. Semua harus berkenan kepada Allah. Semua harus bisa menyenangkan hati Tuhan, harus bisa memuliakan Dia. Harus diakui, itu sungguh tidak mudah. Sebab yang namanya perasaan itu seperti cuaca, mudah sekali berubah. Di gereja hati kita bisa hancur dan mengakui dosa kita, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Tetapi begitu keluar dari gedung gereja, kita sudah lupa dan berbuat dosa yang sama. Pikiran kita pun mudah sekali dirasuki oleh pikiran si jahat. Sehingga tanpa kita sadari, seringkali yang ada di pikiran kita hanya perkara-perkara di bumi. Bagaimana kita bisa memperoleh kenikmatan di bumi ini? Kita lupa memikirkan kekekalan. Kita juga sering bicara sembarangan, tanpa sadar menunjukkan kesombongan kita. Kita merendahkan orang lain. Dalam bercanda, kita sering melukai teman kita. Tingkah laku dan perbuatan kita pun seringkali juga hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kita. Kita tidak sadar dengan berbuat demikian, sejatinya kita sedang melukai hati Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus bisa menguasai diri dengan baik, menguasai diri agar selalu berkenan kepada Bapa. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasul Paulus. Dia berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 9. Itulah yang Rasul Paulus lakukan. Baik dia ada bersama-sama jemaat ataupun tidak, dia selalu berusaha berkenan. Buktinya dia berhasil, saudara, sehingga dia bisa bersaksi dan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 7. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang, Roh Kudus pasti menolong. Dan percayalah, kita akan bisa memenangkan pertandingan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.